Hai, Shalom. Wah, senang sekali untuk berjumpa sekali lagi dengan Anda. Senang sekali kita bisa terus merenungkan firman Tuhan. Ya, di acara Kurenungkan Firman-Mu. Kali ini biar sungguh-sungguh kita membuka hati kita. Mari izinkan Tuhan berbicara mengajari kita. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan sangat merindukan Anda dan saya mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau Allah yang menuntun kami supaya apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang terus kami lakukan. Terus biar hati kami berapi-api dengan-Mu dan biar kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh mengalami sebuah pertumbuhan rohani dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, saudara, dari pembacaan Alkitab kita buka 1 Petrus 1 ayat 13 sekarang. 1 Petrus 1 ayat 13. Perikopnya berjudul kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, dikatakan begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab menasihatkan kepada kita supaya kita ini meletakkan seluruh pengharapan kita atas namanya kasih karunia ya pada waktu Tuhan Yesus itu dinyatakan. Kapan sih Tuhan Yesus dinyatakan? Saudara, Tuhan Yesus dinyatakan itu setiap waktu di dalam hidup kita. Artinya apa? Kapan di saat Anda mulai mengalami sebuah yang namanya jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan atas hidup kita. Kristus dinyatakan secara pribadi dalam hidupmu. Kenapa ini penting dikatakan? Karena ada banyak orang ke gereja tapi tidak mengalami pernyataan Kristus. Makanya hidupnya tidak berubah. Begitu-begitu aja. Ke gereja cuman ya kebiasaan supaya gak disebut orang ateis begitu. Tetapi pernyataan Kristus itu adalah di mana seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya dan mengalami sebuah titik balik daripada perubahan itu. Makanya Alkitab menasihatkan ada 3 hal. Yang pertama adalah sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi itu bicara soal bagaimana setiap kita itu bicara soal etika, pola pikir, itu di akal budi kita. Karena saya percaya bahwa pengenalan akan Kristus itu akan mengalahkan yang namanya manusia lama kita. Konsep-konsep lama itu dikalahkannya. Kalau kita tidak pernah mempersiapkannya, maka mengikut Kristus itu akan banyak pertanyaan. Sebab apa? Mengikut Kristus itu mengikis habis konsep dunia di dalam pikiran kita. Saudara akan selalu mempertanyakan why begini, why begitu. Anda selalu merasa bahwa apa yang Kristus ajarkan itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Makanya itu Alkitab menasihatkan supaya Anda mempersiapkan akal budi. Supaya apa? Kita bisa mengerti, kita bisa mengenal dan kita mau diubahkan. Mau bergeser di dalam pola pikir kita. Cara pandang kita. Dan disinilah Kristus akan bekerja kalau dia menyatakan dirinya kepada kehidupan seseorang. Yang pertama yang harus dirubah adalah mindsetnya, pola pikirnya. Gaya hidupnya. Ya, dulu mungkin pikirnya kalau orang marah sama dia balik marah. Kalau orang berlaku jahat, tak balas. Itu pola dunia. Tapi dalam Kristus tiba-tiba berubah. Kita disuruh mengampuni. Anda disuruh sabar. Anda disuruh mengasihi musuhmu. Nah, konsep-konsep kayak begini kalau Anda tidak pernah mempersiapkan akal budimu, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Di dalam Kristus itu perlu sebuah keputusan untuk berubah di dalam karakter Anda. Di dalam Kristus itu membutuhkan sebuah keputusan untuk saya mengalami perubahan di dalam pola pikir saya. Di dalam Kristus saya harus memutuskan untuk berubah di dalam kebiasaan-kebiasaan hidup saya. Apa yang dulu menyenangkan dunia sekarang aku tinggalkan. Dan aku sekarang mau menyenangkan Tuhan. Nah, disinilah Anda perlu menyiapkan akal budimu. Amin. Lalu yang kedua apa? Waspadalah. Nah, kata waspadalah ini adalah menunjuk kepada sikap berjaga-jaga. Kalau iblis itu pernah meninggalkan rumah, ingat satu saat iblis itu akan datang ke rumah itu.
Rumah itu untuk apa? Untuk mengajak temannya yang 7 kali lebih jahat masuk ke rumah itu. Di dalam hidup kita ini dulu rumahnya. Dia akan datang kepada kita dengan 7 kali lebih jahat. Kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan hadirat Tuhan, maka semakin parahlah keadaan orang itu, kata Alkitab. Makanya kata waspada, berjaga-jaga adalah Anda dengan sengaja membangun hidupmu dengan persekutuanmu dengan firman Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Kata waspada itu selalu berani berkata tidak kepada dosa. Selalu waspada, jangan mudah kepancing, jangan mudah tergoda. Saudara harus menjadi orang yang terus memagari hidupmu di dalam kewaspadaan. Makanya saya sering kali dorong untuk jemaat, ayo kita pergi ke kelompok-kelompok kecil, CG. Di situ kita bisa belajar. Di situ kita bisa bertumbuh bersama-sama. Di situ kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Sehingga kata waspada itu boleh ada di antara kita. Waspada. Sehingga sebuah mentalitas untuk kita berhati-hati. Ingat kita masih hidup di dunia tapi kita bukan warga negara dunia. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Waspada untuk apa? Tidak kompromi. Waspada untuk apa? Untuk tidak menurunkan standar firman Allah. Tapi kita menjadi orang yang tegas di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah letakkanlah pengharapanmu. Nah, ini penting saudara. Pengharapan kita bukan karena dunia ini. Meletakkan pengharapan itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia akan menuntun kita kepada apa yang baik. Pengharapan kita bukan kepada orang, tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu selalu ingin membuat pengharapan kita bangkit. Seseorang ketika dia jatuh, pasti yang dipukul pertama adalah pengharapannya. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan, orang ini akan lemah dalam segala hal. Tapi kalau pengharapan ini terus muncul, ya dia terus melihat terang, bukan lagi kepada gelap. Disitulah muncul pengharapannya. Dan pengharapan itu akan membangkitkan sebuah semangat kehidupan yang baru dalam hidup Anda. Anda boleh jatuh, tapi tidak pernah tergeletak. Karena apa? Tuhan letakkan pengharapan di dalam hidup Anda. Amin. Karena itu ini yang tidak boleh goyah dalam hidup Anda. Pengharapan. Karena itu pengharapan Anda letakkanlah di dalam Tuhan. Kalau pengharapan kita tidak letakkan dalam dunia ini bersifat sementara. Ya, tidak kekal, tidak kuat. Anda pasti akan mengalami kekecewaan. Ya, karena dunia ini terus berubah. Tetapi ketika di dalam Tuhan, pengharapanmu menjadi kekal. Saya percaya ketika Tuhan, pengharapan kita letakkan di dalam Tuhan. Maka yang terjadi pertama adalah damai sejahteranya ada dalam hidup Anda. Damai sejahtera itu tiba-tiba penuh atas hidup kita. Ini yang tidak pernah bisa dunia berikan. Damai sejahtera itu mengawali hidupmu. Sehingga di saat situasi apapun kata Alkitab Anda bisa tenang. Karena Anda dekat dengan Tuhan. Amin. Pengharapan itu selalu menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Yang kedua, pengharapan itu melahirkan apa? Pengharapan itu selalu melahirkan yang namanya hikmat Tuhan. Anda akan penuh dengan hikmatnya. Anda akan dipenuhi dengan hikmat. Hikmat itu artinya Anda menemukan jalan keluar ketika manusia tidak lagi bisa dapat menolong hidupnya sendiri. Tiba-tiba Anda menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Kaya akan hikmat. Amin. Pengharapan yang ketiga apa? Mujizat pasti. Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Sampai hari ini saya percaya mujizat masih terjadi dalam hidupmu. Ketika manusia bertemu dengan jalan yang buntu sudah nggak bisa lagi, di situ masih ada mujizat dan Tuhan melakukan mujizat itu. Karena itu Alkitab menasihatkan supaya Anda meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Disitulah Anda akan melihat kekuatan hidupmu diperbarui dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi ada 3 hal hari ini, saudara. Ya, pertama kita harus menyiapkan akal budi kita. Lalu yang kedua bicara soal waspadalah. Lalu ketiga meletakkan pengharapan ketika pernyataan Yesus itu ada dalam hidup kita. Saya percaya 3 hal ini akan membuat Anda mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami percaya ketika Engkau menyatakan dirimu dalam kehidupan kami, maka ini yang terjadi. Bahwa kami adalah seorang orang yang harus menyiapkan akal budi kami. Kami adalah orang yang harus waspada sebab pertumbuhan kami tidak instan. Tidak begitu saja. Iblis pasti akan mencoba menggoda dan menyeret kami kembali kepada keinginannya lagi. Tapi kami percaya ketika kami meletakkan pengharapan kami di dalam Tuhan, Engkau Allah yang membela hidup kami. Karena pengharapan itu selalu mendatangkan yang namanya damai sejahtera, hikmat dan mujizat atas hidup kami. Terima kasih buat waktu ini. Biar firman-Mu terus berbicara buat kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Engkau. Pernyataan Kristus secara pribadi dalam hidup kami akan terus mengalami sebuah pertumbuhan bagi kehidupan rohani kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Saya percaya firman Tuhan ini akan terus menguatkan hati kita. Karena itu terus ikuti ya acara Kerenungan Firman-Mu tiap pagi, hari Senin tiap pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Karena tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan di acara Kerenungan Firman. Tuhan berkati. Bye-bye.